തന്നെയുണ്ട്. സൈമൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് 10-25 വർഷമായില്ലേ? ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്നാത്തിനാ? Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Tentunya SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Papan. Beberapa orang laki-laki yang berniat untuk pergi memancing terkejut ketika melihat sebuah mobil terparkir di tengah hutan. Mereka mencoba mendekati dan melihat di sekitar mobil tersebut. Namun mereka tidak menemukan satu orang pun di dalam mobil itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun salah satu dari mereka yang menyempatkan diri untuk berdoa mendengar suara getaran handphone. Ia terus mencari arah suara tersebut hingga ia menemukan sebuah handphone dengan merek ternama. Ia memanggil teman-temannya. Setelah mereka memeriksa, ternyata handphone tersebut adalah milik Raffi Farman, salah satu artis terkenal. Dan mereka terkejut ketika melihat sebuah tubuh tergantung di pohon menggunakan karung. Polisi datang menemui area hutan tersebut. Beberapa wartawan tak lama langsung memenuhi area penemuan mayat tersebut untuk mencari tahu penyebab kematian dari superstar Raffi Farman. Tak lama seorang ASP Vinci Abraham yang diberi kekuasaan untuk menyelidiki kasus ini datang ke area hutan Valimala untuk memeriksanya. Mereka juga mendapatkan telepon dari manajer Raffi Farman kalau ia akan menuju tempat ditemukannya mayat Raffi Farman bersama istri Raffi Farman. Berita kematian Raffi Farman pun menjadi pemberitaan di semua media. Hingga Raffi Farman sendiri yang tengah bersama simpanannya terkejut dirinya dinyatakan meninggal dunia di hutan. Pemadam kebakaran pun akhirnya bisa menurunkan karung berisi mayat tersebut. Dan ketika istri dari Raffi Farman datang, ia tak dapat menahan air matanya hingga ia jalan mendekat dan menguatkan hati ketika melihat jenazah tersebut perlahan dibuka dari karungnya. Namun, ia terkejut ternyata mayat itu bukanlah tubuh suaminya, melainkan supir Raffi Farman yang bernama Rajan. Berita pun kembali tersiar dan dokter forensik mengatakan kalau penumpang di mobil tersebut terdiri dari 3 orang. Dan mereka kini memfokuskan pencarian Raffi Farman dan seorang lagi yang bersamanya. Vinci akhirnya menemukan lokasi di mana Raffi Farman berada. Ia pun menemuinya di ruang pribadinya untuk menanyakan tentang wanita yang ada di dalam mobilnya itu. Akhirnya ia menceritakan kalau semalam ia berada di villa bersama salah satu artis lain bernama Hiramai. Dan mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian Rajan. Karena setelah Rajan mengantarkan mereka ke villa desa, ia meminjam mobilnya dan mengakui ingin menemui temannya. Papan yang terdiam melihat aksi putrinya yang sedang memecahkan kasus barunya, ia teringat saat masih bersama istrinya. Di tengah perjalanan, ia mendapatkan kabar kalau penjahat yang selama ini mereka incar berada di salah satu tempat. Papan menyelidikinya, namun saat ia melihat penjahat itu tengah menghabisi seseorang, ia terkejut mendengar suara Nancy istrinya menjerit hingga Papan pun diserang oleh pelaku. Hingga senjata yang digunakan pelaku tersebut terjatuh di suatu tempat. Tak berapa lama polisi datang dan menangkap si pelaku. Vinci yang telah selesai melakukan pekerjaannya menyempatkan diri untuk menjemput suaminya yang juga baru saja selesai latihan menari bersama teman-temannya di sanggar milik mereka. Kebahagiaan terpancar dari keduanya.
Namun Vinci yang masih menyelidiki kasus kematian Rajan ini mendapatkan kembali informasi baru angka 26 yang terdapat di kaki Rajan mungkin adalah petunjuk hingga ia mendatangi sebuah gereja dan memeriksa tempat tersebut. Mereka pun menemukan sebuah belati yang disebut sebagai belati serigala milik Irutan Chako yang merupakan pembunuh berdarah dingin yang pernah menjadi kasus yang ditangani oleh Abraham ayah Vinci. Vinci melaporkan kepada atasannya, Bhaskar Seno, yang kemudian membuka kembali kasus kematian yang dilakukan oleh Chako. Ia mengatakan kalau Chako telah dibebaskan dan Rajan terbunuh di hari kedua setelah kebebasan Chako. Bhaskar pun meminta Vinci untuk bekerja sama kembali dengan ayahnya Papan yang dulu menangani kasus Chako. Dengan berat hati Vinci menerima tugas tersebut, ada terselip kemarahan di hati Vinci terhadap ayahnya. Papan yang banyak menghabiskan waktu bersama Mikhail putra tirinya, sama besar sayangnya terhadap Mikhail dan juga Vinci. Ia yakin kesalahpahaman ini akan berakhir. Papan pun mengajak Mikhail untuk melakukan perjalanan ke Tiruvananthapuram dan ia ingin tiba sebelum malam. Begitupun dengan Soman, salah satu anak buah Vinci mengunjungi keluarganya yang berada di Tiruvananthapuram. Sementara Vinci memiliki kecurigaan kalau ayahnya memiliki hubungan dengan Chako pembunuh itu dan mengungkapkan hal itu kepada Sabu suaminya. Tak lama kemudian ia mendapatkan telepon kalau Soman telah menghilang. Vinci terkejut dan mengerahkan semua anggotanya untuk menyelidiki desa Soman. Keluarga Soman pun terkejut karena mobilnya masih terparkir di halaman rumah mereka. Vinci yang curiga terhadap ayahnya langsung menghubungi Mikhail untuk menanyakan keberadaan mereka. Dengan jujur, Mikhail mengatakan mereka berada di Tiruvananthapuram. Kecurigaan Vinci semakin besar karena Papan berada di tempat yang sama dengan menghilangnya Soman. Tak lama kemudian tubuh Soman telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dokter Shirley yang memeriksa tubuh Soman pun mengatakan kematian Soman sama persis dengan kematian Rajan. Bahkan terdapat luka yang sama di bagian dadanya dan menggunakan senjata yang sama juga. Papan akhirnya berhasil menemui teman lamanya. Ia mengungkap tentang Chako dan meminta beberapa dokumen penting tentang Chako kepadanya. Ia tertarik membantu putrinya untuk menyelesaikan kasus ini walaupun ia sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota kepolisian. Ingatan Papan kembali melayang saat masih menyelidiki Chako saat itu. Ia yang tengah bersama Nancy, istrinya, mendapatkan informasi keberadaan Chako. Bergegas Papan datang ke tempat tersebut dan meninggalkan istrinya di dalam mobil. Ia menyusuri jalan setapak tersebut dan melihat Chako tengah menikam ayahnya sendiri. Namun cerita Nancy mengejutkan Papan dan Chako hingga mereka pun berkelahi. Namun Chako yang panik menjatuhkan senjatanya. Tak lama Nancy datang ke tempat itu dan mencoba memisahkan suaminya dari Chako. Namun Nancy kemudian terlempar. Polisi pun datang setelah mendapatkan laporan dari Nancy hingga mereka pun membawanya. Papan terkejut ketika melihat istrinya tewas terkena ranting-ranting kayu. Namun Papan pun melakukan kesalahan. Ia yang dendam pada Chako atas kematian istrinya membuat bukti palsu untuk memberatkan Chako karena bukti senjata tersebut tidak ia temukan. Akibatnya hakim pengadilan yang mengetahui itu palsu langsung memberhentikan Papan sebagai polisi. Namun sekarang Papan telah berhasil mendapatkan belati yang sama persis digunakan Chako untuk membunuh. Rekan Papan memberikan semua dokumen yang dibutuhkan Papan untuk menyelidikinya dan meminta Papan tidak lagi melakukan kesalahan. Vinci membawa Chako ke kepolisian dan ia melaporkan kepada Bhaskar kalau bukan Chako pelakunya, melainkan orang yang lebih pintar daripada Chako. Papan dan Vinci yang melakukan interogasi terhadap Chako membuat Papan menyebutkan sebuah ide kepada Bhaskar. Ia diminta untuk melakukan press conference dan mengatakan kalau pembunuhan yang selama ini terjadi telah ditemukan pelakunya dan memutuskan untuk menutup kasus ini. Bhaskar pun menurutinya hingga warga tahu kalau kasus sudah ditutup, namun di luar itu mereka tetap melakukan penyelidikan. പ്രതിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ കൊലപാതക പരമ്പര ഇവിടെ അവസാനിക്കും. ഇവിടെ കില്ലർ ചാക്കോയെ അനുകരിക്കുകയാണ്. Kali ini Vinci yang dikirimi budget bunga dan buku dari orang yang tidak dikenal merasa terkejut. Namun Papan mengambil kesimpulan kalau ini adalah petunjuk yang diberikan pelaku. Kalau ia akan melakukan pembunuhan terhadap target lainnya yang berhubungan dengan buku yang dikirim ini. Papan juga menemukan kode 9596 untuk kasus ini hingga mereka pun menggabungkan angka yang terdapat pada korban sebelumnya menjadi 25895-96.
The killer has a Vinci dan anggota lain pun datang ke acara launching buku yang ditulis oleh Priya Nalini, seorang penulis novel yang bergenre kriminal. Semua polisi berjaga di tempat itu namun tidak menemukan suatu keanehan hingga mereka mendapatkan laporan dari beberapa warga kalau ada sebuah mobil yang meledak dan mobil tersebut diketahui milik Jaya Shankar yang merupakan suami dari Priya Nalini. Di tengah penyelidikan mobil tersebut, Vinci mendapatkan kabar kalau handphone yang ia miliki telah diretas hingga musuh tahu keberadaan mereka. Merasa kesal, Vinci membuang handphonenya dan mendengarkan pendapat suaminya kalau pelaku berada di sekitar Vinci dan ia adalah orang terdekat Vinci. Papan sendiri mendapatkan informasi terbaru dari Mikhail yang membuka bukti baru. Ia membawa sebuah foto lama yang berisikan siswa dari sekolah negeri Palimala sekitar tahun 84. Di antara siswa-siswa tersebut terdapat Soman, Rajan, dan Jaya Shankar. Papan pun memperhatikan dengan seksama. Ia yakin ada hubungan dengan kematian mereka. Papan teringat tentang pencurian yang dilakukan oleh Simon, salah satu siswa yang ada di dalam foto tersebut. Yes, Simon. Papan mulai mencari informasi lagi tentang Simon dari orang-orang yang dulu pernah mengenalnya. Papan juga mencari tahu tentang berkas kriminal yang dilakukan oleh Simon pada teman lamanya yang terjadi di Pulimala. Dr. Shirley pun diculik oleh Mikhail dan kemudian dibius di dalam mobil. Vinci yang menunggu kedatangan Dr. Shirley mencoba mencari ke berbagai tempat, tapi ia tidak menemukannya hingga ia mendapatkan informasi kalau jenazah yang terbakar di dalam mobil Jaya Shankar bukanlah tubuh Jaya Shankar, melainkan tubuh orang lain yang sengaja dicuri dari kamar mayat karena tidak diambil oleh pihak keluarga. Dokter tersebut juga mengatakan kalau ia menemukan sebuah gelang di dekat tubuh tersebut dan ia mengingat gelang tersebut milik Dr. Shirley. Papan menemukan data baru kalau Simon telah melarikan diri dari penjara tanggal 25 Agustus tahun 1996 atas kasus pencurian emas di gereja. Papan pun mengatakan kabar tersebut pada Bhaskar. Tak lama Vinci juga mengabari tentang mayat yang bukan merupakan Jaya Shankar. Papan yang telah menemui Dr. Shirley mengatakan kepada Bhaskar kalau Shirley adalah Benita, kekasih Simon. Namun hubungan itu ditentang karena perbedaan kasta di antara keduanya. Namun Shirley masih berkelit untuk kejahatan yang telah ia lakukan selama ini. Papan juga mengatakan kalau selama ini Mikhail mencurigai Shirley dan menyusup ke kediaman Shirley untuk mengambil beberapa bukti foto-foto lama yang ia berikan kepada Papan. Bhaskar menjadi bingung motif pembunuhan yang dilakukan oleh Shirley karena di antara korban-korban tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan Simon ataupun Benita. Namun Benita mengakui Soman, Rajan, Pastor Banet, dan Jaya Shankar adalah teman angkatannya di Universitas Trivandrum tahun 1995 sampai 1996. Papan kembali mengunjungi tempat di mana Rajan ditemukan dan merasa curiga pada gundukan tanah yang ada di tempat itu. Sementara Vinci menekan Shirley untuk mengaku semua kejahatannya dan menanyakan di mana Jaya Shankar. Vinci mendapatkan kiriman video dari Jaya Shankar dan menceritakan saat mereka berkumpul bersama Soman dan Rajan beserta Pastor Banet mereka mengejar Benita dan Simon yang melarikan diri. Hingga mereka pun menangkap Simon dan memukulinya sementara Benita dimasukkan ke mobil dipaksa untuk tidak mendekati Simon. Ia melihat Simon dipukuli oleh teman-temannya dan kemudian dengan kejam ibu Benita menuangkan bensin ke tubuh Simon yang sudah tidak berdaya dan meminta Rajan untuk membakarnya. Benita menjerit sejadi-jadinya melihat Simon dibakar hidup-hidup hingga ia begitu mendendam pada semua orang yang telah menghabisi Simon, termasuk orang tuanya sendiri. Anggota polisi yang menggali lubang tersebut menemukan sebuah salib yang pernah dicuri oleh Simon di atas jenazah Simon yang dikubur. Vinci yang mengetahui tempat video tersebut diambil segera mendatangi tempat latihan SIDA dan sampai di tempat itu ia tiba-tiba dipukul oleh orang tidak dikenal. Papan terdiam dan ia mengingat tentang adik laki-laki Simon yang saat itu berumur 12 tahun bernama Salomo dari Benita. Polisi juga menemukan SIDA yang terikat dan mereka baru mengetahui kalau Vinci diculik. Papan mendapatkan telepon dari Salomo tentang keberadaan putrinya. Setelah sebelum bertemu Salomo, Papan meminta Mikhail untuk bisa pergi dari tempat ini setelah 10 menit ia tidak kembali. Papan pun menemui Salomo dan berkelahi dengannya. Salomo
menipu Papan dan mengatakan kalau ia mengubur putrinya di sebuah lubang, dan setelah menggali, Salomo tertawa dan mengatakan ia akan membakar Vinci seperti mereka membakar Simon masih hidup. Karena ia meletakkan Vinci ke dalam peti kremasi untuk ia bakar hidup-hidup. Ia mengingatkan Papan kalau ia adalah anak kecil yang meminta bantuan pada Papan saat Simon sedang dipukuli oleh teman-temannya. Namun Papan malah meminta Salomo untuk pergi ke kantor polisi yang jaraknya jauh dari tempat tinggal mereka karena Papan lebih mementingkan membawa putrinya yang sakit. Papan tercengang mendengar semua pernyataan itu. Namun tak mau membuang waktu, ia langsung melangkah menuju ruang kremasi yang ada di gereja itu. Mereka pun berkelahi dan Salomo berusaha keras untuk menggagalkan Papan menggapai peti Vinci di dalam ruangan itu. Namun, walaupun Papan hanya menggunakan satu tangan, ia berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyelamatkan putrinya. Hingga ia menendang Salomo sampai merusak pintu. Di saat bersamaan, Mikhael datang dan menodongkan senjatanya ke arah Salomo. Tapi saat Mikhael lengah, Salomo malah menodongkan senjata tersebut ke arah Mikhael dan mengancam Papan akan menghabisi Mikhael, putra tiri Papan. Tanpa membuang waktu, Papan menggunakan belati yang ia buat dan menusukkannya tepat di bagian perut kiri Salomo hingga ia tewas. 3 tahun kemudian, Mikhael menjemput Papan yang harus dipenjara bertanggung jawab untuk perbuatannya menghabisi Salomo. Papan bahagia ketika melihat putrinya juga menjemputnya. Dengan penuh haru, ia memeluk semua anak-anaknya dan bahagia menerima kembali kedatangannya. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Papan. Kita tidak pernah tahu ya sahabat, apa yang terjadi pada hidup seseorang ketika meminta bantuan. Bisa jadi seseorang tersebut memang benar-benar membutuhkan bantuan. Maka jangan ragu untuk saling membantu ketika ada yang membutuhkan semampu yang bisa kita lakukan. Karena kebaikan sekecil apapun akan membawa dampak yang baik di kemudian hari. Mudah-mudahan sahabat semua terinspirasi dan terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak alur cerita ini sampai habis, dan tentunya ingat selalu untuk dukung SLMTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai ketemu lagi, sehat selalu dan wassalamualaikum.